Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Ica. Kali ini kita akan belajar matematika SMP mengenai bentuk aljabar bagian yang kedua tentang operasi bentuk aljabar. Oke, kita akan membahas tentang operasi bentuk aljabar. Nah, di sini ada penjumlahan dan pengurangan suku sejenis. Gimana caranya? Nah, bentuk aljabar dapat dijumlahkan atau dikurangkan hanya jika suku-sukunya sejenis. Dan yang dijumlahkan atau dikurangi hanya koefisiennya, serta konstanta dengan konstantanya. Kita langsung ke contoh saja ya, biar kalian mudah memahami. Nah, di sini 3x dan 2x itu sejenis ya. Kemarin kita sudah mempelajari suku sejenis dan yang tidak sejenis. Kita jadi bisa mengerjakannya, dan ini di aturan yang kedua, dijumlahkan atau dikurangi hanya koefisiennya saja. Jadi 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. X-nya tetap. Jadi jawabannya 5x. Next, ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada A pangkat 2. Ada yang sejenis nggak? Oh, nggak ada, Mem. Oke. Next, sekarang B pangkat 2. Ada yang sejenis? Ada nih, B pangkat 2. Oke, kita kumpulkan yang sejenis. Kita simpan di depan. Nah, terus kita tambah 12AB. Nah, di sini ada yang sejenis lagi ya. 12AB, ya di sini juga AB ya. Nggak ada pangkatnya. Jangan lupa di sini ada negatif 10AB. Kita bisa mengerjakan. Nah, ini karena A pangkat 2 ini nggak ada temannya atau tidak sejenis dengan yang lain. Kita tulis saja A pangkat 2 ditambah, nah ini B pangkat 2 ditambah 3B pangkat 2. Tadi kita hanya menjumlahkan konstantanya saja. Nah, di sini 1. Jadi 1 tambah 3, 4. B pangkat 2 tambah, nah ini sejenis ya, AB, ini AB. Kita langsung kerjakan konstantanya, 12 dikurang 10. Dengan 2AB. Nah, sampai sini jawaban sudah benar. Karena tidak ada yang sejenis lagi, jadi tidak bisa disederhanakan. Oke, selanjutnya kita ke operasi perkalian. Kita langsung ke soalnya saja. Nah, di sini ada 4P dikali 4Q dikali 4PQ. Nah, kita ubah bentuknya dengan 4 dikali P dikali lagi 4 dikali Q dikali 4 kali P kali Q. Nah, kita kumpulkan angka-angkanya. 4 kali 4 dikali 4. Kita kumpulkan lagi huruf-hurufnya. P dikali Q kali P kali Q. Di sini 4 kali 4 kali 4 itu 64. Nah, di sini ada perkalian. Kita memakai sifat bilangan berpangkat. Yang A pangkat M dikali A pangkat M itu pangkatnya kita jumlahkan. M ditambah M. Nah, di sini ada P-nya ada 2 nih. P kali P. Nah, P kali P itu artinya P pangkat 1 dikali P pangkat 1 ya. Jadi pangkatnya kita jumlahkan itu sama dengan P pangkat 2 P pangkat 2 dan Q-nya juga ada 2. Nah, jadi jawabannya 64 P pangkat 2 Q pangkat 2. Next. Nah, di sini kita pakai sifat asosiatif. A dalam kurung B ditambah C. Nah, ini dikaliin ke dalam ya. A kali B itu AB langsung ya. Terus ditambah, ini ditambah berarti ya. Ini ditambah, ini ditambah. Kalau di sini dikurang berarti di sini kurang juga. Terus yang A-nya baru dikaliin ke yang C. Jadi AC.
Kita coba ke soal. Nah, di sini ada 9 dikali minus 2x. 9, kita jabarin aja ya, 9 dikali minus 2. Nah, x-nya kita ubah aja bentuknya, biar nggak keliru dengan perkalian. Nah, ini x ya. Terus ditambah, nya 9 dikali 7. Nah, ini ya. Nah, kaliin ke dalam. Ini 9 dikali minus 2x itu artinya minus 18x. X-nya karena nggak ada teman jadi cuma x doang ya. Karena ini perkalian jadi bisa langsung. Kalau ini penjumlahan, kalian tidak bisa karena tidak sejenis. Tambah 9 kali 7, 63. Nah, sampai sini sudah benar ya. Tidak bisa disederhanakan lagi karena tidak ada yang sejenis. Next. Nah, di sini kita memakai sifat distributif. A tambah B, C tambah D. Kita kaliin ke dalam. A dengan C berarti AC. A dengan D tambah AD. Terus yang B sekarang B ke C. Jadi BC. Nah, dari B ke D. Di BD. Ini disebutnya capit kepiting. Kita langsung ke contoh soalnya. Berarti ini 2Y dikali Y. Kalau dikali pangkatnya bertambah ya. Jadi ini 2Y pangkat 2, kita langsung saja. Terus 2Y-nya kemana? Ya, ketiga. 2Y dikali 3. Itu 6Y. Terus berikutnya, kita ganti warna. Ya, ingat ya, di sini minus 5 dikali Y. Karena di sini minus, ini juga jadi minus. Minus 5Y. Terus berikutnya, minus 5 ke yang 3. Berarti minus 5 dikali 3. Itu sama dengan minus 15. Nah, sampai sini masih bisa diterusin ya. Ini 2Y. Nggak ada yang sejenis lagi. Nah, ini lihat. 6Y dikurang 5Y. Ini sama-sama sejenis ya, karena variabelnya Y. Jadi kita tinggal kurangkan koefisiennya. Jadi 6 dikurang 5 itu sama dengan 1. Satunya kita nggak usah tulis, jadi langsung Y dikurang 15. Ini jawabannya sampai sini sudah benar. Oke, selanjutnya ada operasi pembagian. Nah, di sini mau ngingetin lagi tentang sifat bilangan berpangkat. Kalau pembagian berarti A pangkat N dibagi A pangkat M itu pangkatnya dikurang. Jadi N dikurang M. Oke, kita langsung ke soal. Sini ada 18P, kita ubah ke pecahan aja ya, biar lebih gampang. Per 6P pangkat 2. Nah, di sini itu pembagian berarti 18 per 6. P-nya, karena pembagian kita pakai sifat yang ini. Kita kurangkan 3 dikurang 2. Berarti jawabannya 18 bagi 6 itu 3 ya. 3P pangkat 3 dikurang 2, 1. Satunya tidak usah ditulis. Jadi jawabannya 3P. Next. Nah, di sini ada AB, A pangkat 2. Kita ubah dulu aja ke pecahan. Per AB. Nah, di sini yang bisa dikurangkan itu karena si variabelnya sama ya. Yang A dengan yang A. Jadi kita bentuk di sini A 2
dikurang 1. Ini A-nya nggak ada pangkat, berarti pangkat 1. D-nya, karena yang atas pangkat 1, yang bawah juga pangkat 1. Jadi 1 dikurang 1. Jadi ini A, 2 dikurang 1 itu 1. D-nya 0. Ini A pangkat 1, A langsung. Nah, ini B pangkat 0, setiap angka yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Berarti ini dikali 1 ya tetap aja A ya. Nah, jawabannya itu adalah A. Next. Nah, kita langsung bikin pecahannya. 4x pangkat 2, Y pangkat 3, dikurang 6x pangkat 2, Y dibagi 2xy. Nah, di sini nggak bisa langsung dikurangin ya, karena di sini ada operasi pengurangan. Jadi kita harus bentuk dulu ke operasi perkalian, baru bisa kita gunakan sifat perkalian atau sifat pembagian. Nah, di sini caranya di bawahnya 2x, 2xy. Nah, kita harus keluarkan 2xy terlebih dahulu. Keluarkan 2xy. Nah, kita lihat di persamaan yang ini. Kalau mengeluarkan 2xy berarti ke dalamnya si 4-nya jadi 2. Karena 2 kali 2 itu 4 ya. Nah, x-nya biar jadi x pangkat 2 berarti di sininya harus x. Di sini harus x. Karena x kali x jadinya x pangkat 2. Nah, y-nya gimana? Y-nya cuma keluar 1, berarti sisanya y-nya ada 2. Oke. Dikurang. Sekarang yang ini. Nah, 6 ngeluarin 2, berarti sisanya 3 ya. Karena ini 2 dikali 3 itu hasilnya 6. Nah, yang x kepake 1, sisanya 1. Yang y kepake 1, di sini pangkatnya 1. Berarti di sini nggak ada y-nya ya. Kita tutup. Nah, di sini 2xy. Nah, karena di sini 2xy, di sini 2xy, kita bisa coret. Kita hapus dulu atasnya. Kita bisa coret. Jadi jawabannya itu 2xy pangkat 2 dikurang 3x. Tidak bisa disederhanakan lagi ya. Karena beda jenis. Oke. Oke, berikutnya ada operasi pemangkatan. Nah, yang pertama ada 2x pangkat 3. Nah, di sini karena pangkat 3-nya itu di x, jadi kita tulisnya 2 dikali si x-nya yang ada 3, bukan 2-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini sama artinya aja kayak 2x pangkat 3. Next. Nah, di sini ada. Nah, ini bedanya 2x itu di dalam kurung baru pangkatin 3. Jadi yang dipangkatin 3 itu adalah 2x. Jadi 2x-nya ada 2, ada 3. Nah, seperti ini. Nah, tadi yang perkalian itu konstantanya kita kaliin saja. 2 kali 2 kali 2 berarti 8x pangkat 3. Atau juga kita bisa gunakan dengan sifat bilangan berpangkat yang A pangkat M dipangkatkan lagi M. Itu artinya A, nah M-nya itu tinggal kali M. Kalau di sini berarti kan 2-nya itu dipangkatin 3. Kita bikin lagi di sebelahnya aja ya. Oke, 2 pangkat 3. Nah, x-nya, kenapa 2 pangkat 3? Karena di sini 2 pangkat 1. 1 dikali 3 itu 3. Dan yang x-nya 1 dikali 3 itu 3. Nah, jadi 8x pangkat 3. Kita hapus aja ya. Oke, next.
Nah, di sini beda lagi nih, ada minusnya. Kita minusnya simpan di luar. Yang pangkat 2-nya itu ini. Kita langsung pakai ini aja. Oke, berarti ini minus. Nah, ininya ada 2. 5x-nya ada 2. Atau langsung kita buat 5 pangkat 2. Si x-nya juga pangkat 2. Jadi di sini hasilnya minus 5 kali 5 itu 25. X pangkat 2. Oke, next. Nah, ini ada beda lagi. Minusnya ada di dalam. Kita coba. Berarti di sini minus 5 pangkat 2 dan X-nya pangkat 2. Nah, minus 5 pangkat 2. Minus 5 kali minus 5 itu 25 ya. Nah, jawabannya beda ya. Hati-hati dalam melihat kurung dan tanda negatif. Next. Nah, di sini kita langsung aja menggunakan sifat yang ini. Berarti di sini minus 3-nya itu pangkat 3. Nah, satu-satu kita pangkatin. P-nya itu pangkat 3. Dan Q-nya, ini ada 2, di sini 3. Berarti 2 dikali 3. Berarti minus 3 pangkat 3. Berarti minus ya. Minus 27 P pangkat 3, Q-nya kita kalikan ini. Jadi Q pangkat 6. Nah, ini jawabannya. Next. Nah, ini kita langsung pakai sifat lagi. 2 pangkat 4. Nah, si X-nya itu 2 kali 4 ya. Sorry, X-nya. Kita pakai yang variabel. X, ini 2 dikali 4. Nah, Y-nya pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4, 16. X pangkat 8. Y pangkat 4. Nah, sampai sini. Nah, bagaimana kalau ada pangkat 2 suku? Nah, misalnya ya, A ditambah B pangkat 0. Ini langsung ya. Semua yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Selanjutnya, A tambah B pangkat 1. Sama dengan A tambah B. Kalau A tambah B pangkat 2, nah berarti gini ya. Kita gunakan sifat distributif yang tadi. Berarti A kali A, nah, kalikan capit kepiting. A kali A, di A pangkat 2, terus yang A kali B, berarti tambah AB. Nah, next, yang B kali A. Bisa kita balik A, B, karena berlaku sifat komutatif. Terus yang B-nya kita kalikan dengan B. Oke, jadi B pangkat 2. Ini kita bisa lanjut mengerjakan A pangkat 2 ditambah, ini satu suku. Berarti kita langsung menjumlahkan konstantanya saja. Ini 2AB ditambah B kuadrat. Kenapa 2? Karena di sini ada 1, di sini ada 1 ya. Nah, 1 tidak usah ditulis. Nah, ini jawabannya. Nah, bagaimana dengan kalau yang pangkat 3? Wah, capek nih. Kita jabarin saja. A tambah B. Terus di sini A tambah B, kita pangkatin 2. Kita tulis A tambah B. Nah, di sini A tambah B yang pangkat 2, kita tulis hasilnya yang tadi ya. A pangkat 2 ditambah 2AB tambah B pangkat 2. Nah, ini caranya sama ya, kita capit kepiting satu-satu.
dari A dulu semuanya. A kali A pangkat 2 itu A pangkat 3. Terus yang A dikali 2AB. Ini tambah ya. Ini 2. Terus A-nya ada 2. Berarti A pangkat 2. Karena kali ya. Nah, B-nya tetap. Terus yang A dikali B pangkat 2. Berarti A B pangkat 2. Selanjutnya yang B. Wah, panjang sekali. A pangkat 2B. Terus ditambah 2A B pangkat 2. Lanjut di bawahnya ya. Ditambah B pangkat 3. Oke. Nah, ini gimana kalau misalnya A tambah B pangkat 4? Wah, sampai beres. Sampai berapa jam mungkin nggak akan beres-beres. Nah, kita lihat. Kita akan menggunakan segitiga Pascal namanya. Nah, di sini angka pertama itu 1. 1 itu maksudnya berarti yang hasilnya 1, berarti yang tadi ya. Nah, ini. Nah, ini dengan ini. Nah, selanjutnya sini 1, 1 kita tambahin. Nah, ini 1 itu maksudnya koefisiennya. Nah, ini. Nah, A tambah B pangkat 1. Selanjutnya yang pangkat 2. Caranya kita tulis lagi satu-satu di ujungnya seperti ini. Kita tinggal tambahkan atasnya. 1 tambah 1 itu 2. Nah, pasti nanti koefisiennya jadinya seperti ini. Nah, ini 1, ini 1, ini 2, ini juga 2, dan yang ini 1. Nah, oke, kita lanjut ke yang pangkat 3. Pangkat 3 berarti ini udah langsung ya. Ini tambah 3, 3, 1, 3, 3, 1. Ini 1. Yang ini, oh sorry, ini belum dilanjutin. Berarti ini A pangkat 3 ditambah, nah ini ada yang 1 suku. Ini dengan ini. Jadi 2 ditambah 1. Jadi 3A pangkat 2B. Nah, yang ini dengan yang ini. Tambah 3AB pangkat 2. Dan selanjutnya ada B pangkat 3. Nah, berarti di sini sama ya. Ini yang 1, ini 1, ini 3, ini 3, ini 3, ini 3, nah ini 1. Nah, gimana yang pangkat 4 sekarang? Oke, kita lihat. Ini mulainya dari A dulu ya. Kita bikin dulu variabelnya. A, sorry, warna lain saja. Yang A, berarti mulai dari pangkat 4, paling tertinggi. Ditambah A-nya turun. Pangkat 3, B-nya ada 1. Terus ditambah A-nya turun lagi. Pangkat 2, B-nya naik 1. Nah, sorry. Karena ini udah pangkat 1, berarti di pangkat 2 ya. Nah, ditambah A-nya turun lagi. B-nya naik lagi. Terus ditambah, nah A-nya turun lagi, berarti A-nya pangkat 0 ya. A pangkat 0 berarti 1. Nah, B-nya kita pangkat 4. Kita tinggal masukin angka ininya nih. 1, 4, 6, 4, 1. Yang 1 nggak usah ditulis. Ini 1. Nah, ini 4. Ini 6. Nah, ini 4. Dan yang ini 1. Nah, ini jawabannya. Oke. Oke, kita coba ke contoh. Nah, di sini soalnya pangkat 3 berarti kita akan menggunakan yang ini ya. A tambah B pangkat 3. Berarti 1, 3, 3, 1.
kita tulis dulu aja 1, 3, 3, 1. Nah, 1 berarti, nah ini 2M ini kita misalkan aja A, nah yang ininya B. Sama kayak ini ya, A tambah B. Kita langsung masukin, berarti yang pertama itu pangkatnya 3 dulu ya. 2M pangkat 3. Kita yang 2M dulu. Nah, di sini 2M pangkatnya turun. Ini 2M pangkat 1. Di sini 2M pangkat 0. Terus kita tambah-tambah dulu aja. Next kita ke yang 3M. Nah, kalau yang 3M naik. Berarti di sini pangkat 0. Nah, yang ini pangkat 1. Yang ini pangkat 2. Dan yang ini pangkat 3. Nah, kita lihat. Nah, di sini pangkat 0 hasilnya 1 ya. Jadi kita langsung 2M pangkat 3. 2M pangkat 3 itu tadi kita pangkatin satu-satu. 2 pangkat 3-nya 8. M-nya M pangkat 3. Ini 1. Yang ini 1, yang ini 1. Jadi kita nggak usah tulis. Jadi ditambah. Ini kita tulis 3-nya. Nah, ini ada 4. 2 pangkat 2 itu 4. M pangkat 2 berarti M pangkat 2. Nah, di sini 3M. Tetap ya, karena pangkat 1. Ini 3, ini 2M. Nah, ini 3 pangkat 2 itu 9. M pangkat 2. Nah, ini 1, jadi tinggal yang 3M pangkat 3 itu 27. M pangkat 3. Nah, di sini 8M pangkat 3 ditambah. Nah, ini angka-angkanya kita kaliin saja ya. 3 kali 4, 12. 12 kali 3, 36. Nah, variabelnya M pangkat 2 sama M. M2 pangkat M. Nah, yang ini 3 kali 2 kali 9. 3 kali 2, 6. 6 kali 9, ya 54. M. N-nya pangkat 2. Nah, dan terakhir 27. M pangkat 3. Nah, di sini sudah tidak ada yang sejenis ya. Karena ini M pangkat 2, yang ini N pangkat 2. Dan hasilnya 8M pangkat 3 ditambah 36M pangkat 2M tambah 54M N pangkat 2 ditambah 27M pangkat 3. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita untuk materi ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dan jangan lupa kalian kalau butuh modul atau butuh rangkuman soal atau latihan, kalian bisa buka web yang ada di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Terima kasih.